Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk pembelajaran pada siang hari ini, kita akan membahas tentang grafik fungsi, yaitu kita akan menentukan notasi, domain, rank, serta grafik fungsi. Untuk peta konsepnya seperti ini. Terus untuk fungsi linear kita dapat mengilustrasikan seperti gambar membuat jus. Jadi gambar ini merupakan contoh bagaimana fungsi dalam matematika itu bekerja, yaitu ada inputan, ada pemroses, dan ada hasil atau output. Misalkan pada fungsi linear, fungsi X sama dengan 3X plus 1 itu merupakan output atau hasil, X mewakili input atau domain, dan F mewakili mesin atau blender, dan 3X plus 1 mewakili proses. Sehingga fungsi X sama dengan 3X plus 1 merupakan output atau hasil dari suatu fungsi linear. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri fungsi linear. Ada yang tahu apa saja fungsi ciri-ciri linear? Silakan boleh membacakan salah satu. Ya, Mas Adin, ciri-ciri fungsi linear. Ya, untuk ciri-ciri pada fungsi linear adalah variabel X dan Y maksimal berpangkat 1 dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, bukan dalam bentuk perkalian antara kedua variabel. Ya, jadi pada fungsi linear itu variabelnya, misal variabelnya X itu maksimal berpangkat 1, dan operasi pada fungsi linear itu terdiri dari penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya, untuk bentuk fungsi linear, kita dapat menuliskan bentuk fungsi linear seperti pada PowerPoint di depan. Fungsi X sama dengan AX ditambah B. Jika nilai B positif, maka fungsi linear digambarkan garis dari kiri bawah ke kanan atas. Dan untuk B bernilai negatif, kita dapat gambarkan garis dari kiri atas ke kanan bawah. Dan jika B bernilai 0, dapat kita gambarkan garis yang sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya untuk menentukan domain dan rank. Untuk memudahkan kita dalam menentukan domain dan rank suatu fungsi linear, kita terlebih dahulu harus membuat sketsa grafiknya. Untuk domain dari fungsi X, AX plus B merupakan semua fungsi nilai pada sumbu X pada grafik. Kita dapat menuliskan dengan DF bawah kecil sama dengan kurung kurawal X sedemikian hingga X anggota bilangan real. Dan untuk rank dari fungsi itu merupakan semua nilai pada sumbu Y pada grafik yang semuanya bilangan real. Kita dapat menuliskan dengan R F bawah kecil sama dengan X sedemikian hingga X anggota bilangan real. Selanjutnya pada contoh 1, diketahui fungsi X sama dengan 2X plus 3 dan A sama dengan min 3, 2, 3. Nyatakan fungsi tersebut dalam diagram kartesius dan tentukan daerah hasilnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mencoba mengerjakan untuk soal nomor 1. Jika diketahui X sama dengan min 3, 2, dan 3. Silakan teman-teman, ada yang berani mencoba? Diagram kartesiusnya mana itu? Itu nanti yang menentukan kalau setelah dapat nilai dari X sama dengan min 3. Jadi nanti
rank atau hasilnya nilai Z-nya nanti ada 3. Ya Mas Fadli, boleh mencoba. Ya, terima kasih Mas Fadli. Untuk yang lainnya, untuk nilai X min 3, hasilnya yaitu nilai Y-nya sama dengan min 3. Bagaimana cara mendapatkannya min 3? Ada yang tahu nggak? Yaitu Substitusi X ke persamaan. kita dapat menuliskan dari rumus fungsi linier pada contoh soal nomor 1, fungsi X sama dengan 2X plus ya. Ini pada fungsi linier kita dapat menuliskan sama dengan Y sama dengan 2X plus 3. Jika nilai X-nya min 3, berarti ini Y-nya jika nilai X-nya min 3, berarti kita dapat menuliskan, mensubstitusikan ke persamaan ini, X-nya diganti dengan angka min ya, betul. Min 3 ditambah 3, nanti ketemunya sama dengan nilai Y. 2 kali min 3 sama dengan min 6 ditambah 3 sama dengan min 3. Nah, berarti kita dapatkan nilai Y dengan X sama dengan min 3 sama dengan min 3. Kita dapat menuliskan ke grafik diagram Cartesius, sehingga kita ini merupakan sumbu X dan ini merupakan sumbu Y. Nah, ini tadi untuk X sama dengan min 3 dapat di sini. Dan diketahui Y-nya sama dengan min 3, berarti titiknya di bawah. Untuk yang 2, X sama dengan 2, nanti cara mencarinya sama seperti yang ini. Kita dapatkan nilai Y sama dengan 7. Nah, berarti titiknya di positif di atas. Terus yang untuk X sama dengan 3, kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 9. Jadi untuk nilai B, apakah ada pertanyaan? Apakah sudah paham? Sudah. Untuk selanjutnya yaitu penyelesaiannya sekarang untuk grafik fungsi linier. Grafik fungsi linier dengan daerah asal bilangan bulat digambarkan pada bidang koordinat Cartesius dengan titik-titik. Ya, jika dihubungkan akan membentuk garis lurus seperti contoh yang tadi. Jika daerah asalnya berupa bilangan real, grafik fungsi linier pada bidang koordinat Cartesius berupa garis lurus seperti ini. Selanjutnya yaitu fungsi kuadrat. Nah, kita dapat menuliskan ini, kita dapat melihat dari model matematika dari persamaan kuadrat berikut. Oh ya. Nah, ini dari contoh permasalahan suatu kesamaan kuadrat. Seorang penjual komputer telah merakit komputer dengan biaya selama seminggu sebesar 37.500.000. Hasil rakitannya selama seminggu dipasarkan dan berhasil terjual dengan sisa 3 unit. Jika hasil penjualan komputer 36 juta dengan keuntungan tiap komputer 500.000, tentukan komputer yang diproduksi dalam seminggu. Alternatifnya seperti ini, kita dapat memisalkan banyaknya komputer yang dirakit itu misalkan X. Diketahui pada soal biaya merakit tiap unit komputer tadi
37.500.000 per X, atau hasil jual setiap komputernya tadi nilainya 36 juta. Kita dapat menilai 36 juta per X min 3. Soalnya tadi yang banyaknya komputer tiap minggu belum diketahui. Nanti kita mencari nilai X-nya. Ingat kembali pada konsep aritmatika sosial di SMP kemarin untuk rumus mencari untung sama dengan harga jual dikurangi harga pembelian atau harga perakitan kalau di soal tadi. Kita dapat menuliskan Rp500.000 itu merupakan untungnya sama dengan 36 juta per X min 3 harga jualnya tadi dikurangi 37.500.000 per X harga belinya. Kemudian hitung dan cari nilai X. Untuk menghitung kita dapat sederhanakan. Kita dapat dibagi dengan 500.000 sehingga diperoleh berapa? Kalau dibantu disederhanakan, bagi 500 berapa? 1 sama dengan ini dibagi 500.000 berarti 72 per X min 3 dikurangi ini dibagi 500 dan berapa? 75 per X. Nah, dari sini kita dapat menentukan nilai X, yaitu dengan menyamakan yang bawah. Namanya apa kalau yang bawah? Ya, kita dapat menyamakan penyebutnya. Jadi dapat tulisan X sama dengan akar 225. Berarti nilai X sama dengan 15. Jadi untuk perolehan komputer yang diproduksi dalam seminggu ada 15 unit komputer. Selanjutnya untuk ciri-ciri fungsi kuadrat itu sendiri. Ciri-ciri fungsi kuadrat itu sendiri, ya, pangkat tertingginya, pangkat tertinggi variabelnya berpangkat 2 dan tidak boleh sama dengan 0. Koefisien variabelnya adalah bilangan real, dan untuk koefisien variabel yang berpangkat 2 juga tidak boleh sama dengan 0. Dari ciri-ciri fungsi kuadrat di atas ada yang bisa menyimpulkan apa itu fungsi kuadrat? Teman-teman, fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi pangkat variabelnya, pangkat variabel tertingginya adalah 2. Ya, betul. Nah, ini sudah disebutkan ya. Grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat tadi bentuk umumnya diketahui apa? Fungsi X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A, B, C merupakan bilangan real dan koefisien dari X kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Dari bentuk aljabar tersebut, grafik fungsi kuadrat dapat diilustrasikan sebagai bentuk lintasan atau parabola dengan karakteristik sebagai berikut. Jika nilai A lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Nah, dan untuk A yang nilainya kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke Bawah. Selanjutnya untuk D itu diskriminan, kurang dari 0, maka parabola tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Dan jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka parabolanya akan memotong di kedua sumbu X, 2 titik. Dan yang terakhir, jika D sama dengan 0, maka parabolanya akan memotong sumbu X. Nah, selanjutnya fungsi rasional. Fungsi rasional ada bilangan rasional dan ada juga bilangan fungsi rasional.
Fungsi rasional itu memiliki bentuk yang sama dengan bilangan rasional. Akan tetapi pembilang dan penyebutnya berupa fungsi. Jadi fungsi rasional merupakan fungsi yang memetakan suatu bilangan real X ke bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu apa? Bilangan yang berbentuk pecahan A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan AB merupakan bilangan bulat. Selanjutnya untuk bentuk umum fungsi rasional. Seperti di depan, fungsi rasional fungsi X sama dengan Px per Qx dengan Px Qx merupakan fungsi polinom dengan Qx tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya grafik fungsi rasional. Grafik fungsi rasional merupakan grafik dengan bentuk kurva yang memiliki asintot. Asintot itu merupakan garis yang didekati oleh grafik sampai tak hingga. Kalau di sini tuh fungsi asintotnya yang ini. Ini garis putus-putus ini sejajar dengan sumbu X dan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, seperti ini. Asintotnya. Asintotnya itu ada 3, asintot datar, asintot tegak, dan asintot miring. Kalau yang sejajar dengan sumbu X itu dinamakan dengan asintot datar. Dan untuk yang sejajar dengan sumbu Y itu dinamakan dengan asintot tegak. Ya, itu seperti itu. Nah, perhatikan pada grafik di samping. Itu merupakan fungsi rasional dari X per X min 2. Diketahui dari gambar, yaitu dari grafik, fungsi X per X min 2 tidak memotong garis Y sama dengan 1 dan X sama dengan 2, tetapi hanya mendekatinya. Dengan demikian garis Y sama dengan 1 ini merupakan asintot datar, sedangkan untuk garis X sama dengan 2 sini berarti merupakan asintot tegak. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Belum. Ya. Jika belum, saya akan membagikan lembar kerja siswa. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Saya beri waktu 10 menit. Baik, waktunya sudah selesai. Kita bahas sama-sama aja ya. Iya, Bu. Ya, untuk soal yang nomor 1 itu merupakan menentukan fungsi linier dari pasangan nilai yang pada tabel di depan ini. Karena fungsi linier sehingga dapat dinyatakan sebagai fungsi X sama dengan mx ditambah A atau AX tambah B juga bisa. Jadi fungsi linier dapat kita nyatakan dengan fungsi X sama dengan kita pakai yang mx plus A. Nah, di sini diketahui nilai X dan nilai fungsi X. Untuk yang nanti ada dua persamaan. Ada yang mau coba untuk mencari nilai persamaan 1, 2 sehingga nanti kita dapatkan untuk menentukan nilai A dan nilai M, sehingga nanti kita dapat menuliskan rumus dari fungsi linier nomor 1. Ada yang mau coba? Contoh untuk yang persamaan pertama ini pakai yang ini dulu. X diketahui min 1, berarti kita dapat menuliskan min X nya min 1 berarti min M ditambah A nya belum diketahui, tulis A sama dengan nilai F nya berapa? Min 1. Ini merupakan persamaan pertama. Untuk persamaan kedua bagaimana? Caranya sama. Ada yang mencoba? Saya Yuk.
Ayo, Kak Sidik boleh. Nah, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya, jika tidak ada, saya rasa sekalian sudah paham. Saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.